وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إنما جعلت دار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. قلت لا شك أن الله تعالى وسم هذه الدار بالدار الخلود وحكم عليها بالهلاك والثبور، فهي دار دانية زائلة فانية، ولذلك سميت الدنيا إما لدنوها وإما لدناءتها، فهي ضيقة الزمان والمكان. وسمى الآخرة بدار القرار ومحل ظهور الأنوار وانتشام الحجاب. نعيمها دائم ووجودها على الدوام قائم، ولذلك جعلها الحق تعالى محلا لجزاء عباده المؤمنين ومقعد صدق للنبيين والصديقين. ولم يرضى سبحانه أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، ضيقة الزمان والمكان ومحل الأقدار والأغيار والذل والهوان، لأنها ضيقة لا تسع ما يريد أن يعطيهم، أي لا يسع فيها ما يريد أن يكرمهم به تعالى زمانا ولا مكانا. لأن أدنى أهل الجنة يملك قدر الدنيا 10 مرات، فكيف بأعلاه؟ قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعتدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولأنه جل وعلا أجل أي عظم أقدار عباد المؤمنين والمقربين أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، وعمارتها خراب ووجودها سراب. وفي بعض الأخبار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من حسب يبقى لاختار العاقل الذي يبقى على الذي لا يبقى. Kita akan membahas esensi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan sih menambah keimanan, karena paling susah mengimani akhirat, apalagi meyakini. Iman saja susah, apalagi meyakini. Kita biasa hafal
Al-iman tasdiqun bil qalbi qaulun bil arkan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Kita juga hafal arkanul iman sitatun al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebatas itu. Tapi kita belum sampai kepada meyakini kehidupan akhirat. Ini persoalannya. Kalau ada orang beriman kemudian menyimpang-nyimpangnya karena sebatas iman, percaya saja, tidak yakin. Malam ini kita akan membicarakan nikmat duniawi dan nikmat akhrawi, atau hakikat kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Tetapi karena ini bukan mata kuliah fisika, kita tidak akan bicara panjang lebar perbedaan masa satu hari ini akhirat berapa ribu tahun hidupnya, itu tidak jadi pembicaraan kita. Kalau di Quran ada gambaran sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita mati sekarang, tunggu kiamat masih miliaran tahun. Ya kan? Ada kiamat. Coba bayangkan kalau di kiamat kita ketemu surga. Nah, mending kita ketemu surga selama di alam barzah disiksa terus-terusan. Sehari di alam barzah sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Orang dewek kan disiksa itu di rombongan. Karena kuburan kan kapling-kapling. Ya, nggak ada kuburan massal. Sekalipun kuburannya massal itu kayak di Arab, alam barzah masing-masing. Sama halnya kita ada di ruangan kantor ini bersama-sama tidur, pipinya beda-beda kan. Nah itu alam barzah seperti itu. Gampangnya mohon bicara di rumah, laki-laki turun bareng, mimpi beda-beda. Nah itu alam barzah. Nah dia kan motel, kan suami mimpi enak-enak, berarti nikmat kubur. Laki yang mimpi dekat-dekat polisi, dekat-dekat kolektor, nah berarti oleh siksa kubur. Mana loh? Laksana seperti itu. Gambaran alam barzah seperti itu. Waktu percaya cobaan. Jadi jangan bayangkan waktu bulan ribuan tahun selalu ada hilang lembur, pribadi saya itu orang beriman, bukan orang yang yakin. Kalau ada orang pengen yakin, coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ilat darul akhirati mahallan li jazaa'i ibadil mu'minin. Sesungguhnya kehidupan akhirat diciptakan Allah mahallan li jazaa'i ibadil mu'minin, sebagai tempat pembalasan bagi orang-orang beriman. Ada kepikiran. Dan lianna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum. Karena kehidupan dunia ini tidak bisa memenuhi luasnya keinginan untuk memberikan semua yang Allah mau. Kenapa orang di dunia berdosa tidak disiksa? Karena itu mau tempat itu siksa itu. Nah itu artinya
Kalau di sini 1 meter, sajadah kan memang 1 meter ya, atau 2 meter. Nah, di sana pahalanya surga yang ribuan meter. Begitu. Sajadah kan memang seginilah sajadah untuk sholat. Nah, orang yang sholat pahalanya surganya kiloan ribu meter luasnya. Nah, lamun tiap orang sholat 3 jam minggunya dibayar minggunya tunai, tempatnya nggak muat gitu. Selain kalau logistiknya nggak memungkinkan. Bayangkan gitu, kalau satu orang mukmin masuk surga dapat 40 bidadari. Ya, lalu di dunia ini setiap kita pahalanya langsung tunai di dunia. Berarti berapa bidadari? Ya, satu orang 40 bidadari kali miliaran orang yang beribadah. Tempatnya itu mall orang tuh. Ya. Wali'annahu ajallu aqdarihi an yujaziyahum fi darin la mahqalaha. Yang kedua, mengapa akhirat sebagai tempat pembalasan? Karena akhirat lebih mulia kualitasnya ketimbang Allah memberikan balasan di alam dunia yang tidak ada kekekalan. Qultu la syakka anna Allah Ta'ala wasana hadhihi ad-dar bidaril ghurur. Yang pertama, alam dunia ini oleh Allah disebut darul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Tapi manusia sedang ditipu. Ya, gitu. Setuju boleh, kehidupan dunia ini kehidupan yang serba tipuan. Bahasa halusnya fata morgana. Ya, mangan nikmat, nikmatnya sudah segala. Ya, dan tenggorokan wis hilang nikmatnya. Makan vitamin, makan macam-macam sehat, sehatnya sementara itu saja. Hidup merasa lama padahal cuma 1 kali 24 jam. Cuman P itu dari seminggu. Seminggu P4 jadi sebulan. Sebulan P12 jadi setahun. Setahun P1 jadi 1 setahun. Padahal cuma 24 jam. Nah, tipuan. Persoalannya siapa yang menipu, siapa yang tertipu. Terhadap statement bahwa dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipuan, kita perlu curiga siapa yang menipu, siapa yang tertipu. Jangan-jangan yang menipu kita adalah diri kita masing-masing. Setuju? Ya. Kita ini tertipu oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Bukan oleh dunia. Itu, ya. Jangan sampai ada kesan hadis-hadis dhaif dibawa-bawa, dunia sejendul mukminin wajah atul kafirin. Itu hadis siapa itu? Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Percaya tak? Kita sih lebih percaya. Masuk ke Allah bikin secara orang beriman. Ada hadis bawah. Wa hakama 'alaiha bil halaki was subur. Allah menetapkan dunia ini mengalami kehancuran dan kerusakan. Kaidahnya dalam ilmu kalam,
kullu haditsin alam, kullu alam halik. Setiap yang baru pasti berubah. Setiap orang yang berubah itu namanya alam, dan setiap alam rusak. Makanya kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu apapun namanya, apa malaikat, apa surga, apa neraka, semuanya akan mengalami kehancuran, kerusakan. Nah, kehancuran kerusakan itu yang halus mengalami perubahan, nanti lama-lama aus, yang waktu muda benar-benar bisa manggul padi 1 ton sendirian, nanti sudah punya anak sendiri tinggal 1 ton berdua, lama-lama gawas 1 kilo kan kuat. Nah, itu perubahan alam begitu. Aus itu namanya kerusakan. Jadi jangan beranggapan kalau rusak itu harus total. Tidak nunggu tsunami rusak, tidak usah. Ya, tidak usah. Itu hukum alam sunnatullah, bahwa setiap ciptaan Tuhan, ciptaan Allah pasti mengalami kehancuran, kerusakan. Wahia darun daniyatun, dunia itu kehidupan yang hina, daniyatun rendah, zailatun yang akan sirna, faniyatun yang akan sirna selamanya. Jadi nanti ketika Allah menghendaki kiamat total alam semesta ini, dari mulai idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau siang mendahului malam mendahului siang, matahari terbit dari barat, bulan dari timur, bertabrakan macam-macam, itu kiamat kubro. Nah, ketika Allah menghendaki kiamat total, seluruh alam semesta hancur, maka akan ada kehidupan baru, dimulai dari alam kebangkitan, lalu alam mahsyar, lalu surga dan neraka. Yaitu surga dan neraka itu kekal, tidak kayak alam dunia. Tetapi karena Allah Maha kekal, maka kekalnya surga neraka ada waktunya. Itu loh. Ya, surga neraka kekal selama-lamanya dibandingkan dengan dunia. Tapi karena Allah Maha kekal, maka surga neraka kekalnya itu ada waktunya. Dan bisa jadi nanti Allah bikin kehidupan baru lagi, nol lagi. Ada harap-harap fisik beda-beda alam. Ya. Kita dikasih umur oleh Tuhan paling banyak 70, 80 tahun. Sudah selesai. Nanti kiamat total, kehidupan akhirat berubah atau berapa lamanya. Nanti kalau Allah menghendaki bikin lagi kehidupan yang baru lagi. Jadi Allah itu tidak diam, tidak nonton, tidak nganggur. Walidzalika sumiyat ad-dunya, karena rendahnya, karena hinanya, karena rusaknya, maka kehidupan kita sekarang disebut kehidupan dunia. Dalam anak-anak perawan namanya jani'ah, ya, jani'ah itu sama dengan dunia, rusak, hancur, rendah, hina, jani'ah. Imma lidulubiha wa imma lidanaatiha. Dunia ini disebut dunia bisa jadi karena rendahnya atau karena hinanya. Posisinya alam dunia ini di bawah, maka namanya dunia. Sedangkan alam akhirat posisinya di atas. Kalau berdasarkan letak. Jadi gambarnya ini, akhirat itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 7
terus sampai Sidratul Muntaha dan nanti akhirat. Sedangkan di bawah langit namanya bumi. Nah, bumi ini posisinya di bawah langit karena disebut dalam dunia. Di bawahnya ada alam Mahapada, ya. Itu ada alam Maya Pada, Maya. Bahia doikotus zamani wal makan. Kehidupan dunia itu sangat sempit waktu dan tempatnya. Segini luasnya itu dibandingkan akhirat masih sempit bagi manusia, karena ternyata manusia itu kamu jujur kayak sebenarnya luasnya tidak sebebas selain manusia, karena dunia ini ternyata yang lebih besar laut, bukan daratannya. Lautnya yang lebih luas ketimbang daratan. Jadi dari segi geografis saja dibandingkan ikan laut kita belum seberapa. Ya, kita punya rumah harus dipetak-petak, satu orang kamar satu, di rumah kurang sekian. Kalau ikannya bebas mana-mana, kiri-kiri, Arab Afrika, Surabaya, kita serba dibatasi. Dari segi itu kita mengalami perbedaan dengan yang lain dari segi ruang. Wa wassamal akhirata bidaril qarar, dan Allah menamai akhirat dengan sebutan darul qarar, tempat tinggal selama-lamanya. Ya, kalau dunia ada sekedar maskan, sakan, tapi akhirat darul qarar, tempat selama-lamanya kita nanti hidup di akhirat. Kalau ini sementara kontrak, bukan mau kau dia kontrak tadi. Pada rasanya dunia bisa lawas kontrak belah terus rumah. Itu perlu rumah kontrak menurutku. Gimana? Iya mas. Yang berdua, yang paman, pada sementara, kalau lawaskan ini akhirat. Itu filosofinya Sony Sementara. Ya, ada hadis bahwa kehidupan dunia itu ka'abiris sabil, kayak orang lewat doang. Makanya orang yang menyikapi bahwa dunia ini hanya sementara, maka disikapi pula bahwa ini dunia perlu serius-serius. Rumah yang kontrak, mobil rental, perlu serius-serius kan? Grab. Karena kalau yang abadi yang selama-lamanya milik pribadi itu di akhirat. Sawah yang nyewa perlu berdewa kan? Pada aja rapi nyewa kan? Tahu nggak sih? Ya macam-macam orang menyikapi dunia. Wa mahallu zuhuril anwar. Kalau kita di dunia tidak bisa melihat penampakan Allah, tidak bisa melihat sinar Allah, nurnya Gusti Allah, maka di akhirat nanti saatnya kita menyaksikan zuhurul anwar, penampakan cahayanya Gusti Allah dalam bentuk surga, neraka, bidadari, malaikat. Batin dunia dikatakan malaikat di akhirat kapan? Protes malaikat itu di akhirat ini. Protes aswaya-waya. Iya. Ini iblis katon. Yang barang sih, kumpulin neraka barang kalau setan. Suka manusia kalau itu barang nih neraka setan. Dan manusia gara-gara sudah setan di neraka. Enak tuh setan. Kita bukan neraka. Nah itu kok katon. Yang di dunia beli pelakon ketemu artis yang ayu-ayu, kok di akhirat ketemu barang-barang neraka sih?
ngumpul. Ya, serba ada di akhirat itu. Beda dengan di dunia. Ya. Di dunia ini walaupun kita melek dan tidak nyata barangnya ada. Bulan itu kan ada malam ini. Tapi karena kita di ruangan ini kita tidak bisa melihat bulan. Itu bukti sempitnya kehidupan dunia. Jadi duit ada duit. Duit ada duit. Anak kolok-kolok. Di Jawa teman-teman. Tapi namun jangkin pada duit masyarakat enggak kan lagi ngaji. Nah, kalau di akhirat beda. Semua serba transparan. Itu Senang kami. senang. Kami dunia berkelakon rapi papat, wah kawan papat nah akhirat tidak dari 40 waktu itu. Itu yang lempo kita ya. Langkah lempo berarti juga si lempo iya, sewa lagi tua iya. Perawan terus ya. Iya. Singkat dari apa itu? Baratan yang dunia anak istilah keder balik. Ini karena sih balik di keder. Ya jer. Langkah keder ya. Bukannya anak mau di prinsip bagian dunia sengsara, namanya akhirat bahagia aja itu luar. Ya, di dunia sengsara akhirat berburu bahagia, sama sengsara. Ibu bodong. Iya. Hadis Belanda. Wan bisyaful asrori. Di akhirat nanti yang dulu kita menduga-duga tentang rahasia Tuhan, di sana akan terbuka berbagai rahasia Tuhan. Ya, kalau dulu kita menduga-duga malaikat Jibril itu sekarang pengguna anggota prei. Nah, ini karena ada jawabannya ketemu. Mahalun nazrah wal hubur. Nah, di akhirat, di dunia kita terhalang, pemaling, haram, pengen ketemu Gusti Allah. Di akhirat justru kita punya kesempatan ketemu bertatap muka dengan Gusti Allah. Pengen dulu ketemu Gusti Allah deh. Pengen? Iya. Jadi kalau kita di dunia merasa punya kebutuhan, keinginan yang banyak dan belum pernah terselesaikan, ketika kita di akhirat, yang dulu di dunia kita bayangkan belum punya apa-apa, terlupakan. Kita kan pengen di dunia ini awak sehat terus, sudah kering, umai bagus, rapi turun, anak turun, tahu kan nih? Sehat terus, juga kering ya, kemudian akhir terus. Nah, itu kan hidup di tong-tong sampai mudentok. Nah, di akhirat semua akan terlupakan, tidak ada apa-apanya. Jadi pilih baik. Nah, ini yang bikin orang susah percaya akhirat itu. Yang susah bikin apa orang susah percaya akhirat yang seperti ini. Harus Ada di antaranya ada yang ngomongin saya. Soalnya kita belum pernah ketemu orang yang ada. Nah, itu mati begini. ya. Kalau yang ceritanya pernah di sana sedikit ya. Jadi yang harus dicari model pembelajarannya seperti apa. Untuk orang-orang empiris yang selalu harus realistis, Meyakinkan. ya meyakinkan akhirat itu ada. Model pembelajaran seperti apa? Nah, ya kan? Iya, bisa beli mengganti. Iya kan? Ya, karena tidak pernah ketemu dengan orang yang pernah mati, hidup lagi, cerita, gitu kan? Itu kan. Nah, itu orang-orang biru seperti itu. Walaupun ada model pembelajaran yang lain yang sangat prinsip.
Nanti kita rumuskan bareng-bareng gimana mengemas model pembelajaran supaya orang beriman yakin adanya akhirat. Wa dawamun ni'mati was-surur. Akhirat itu tempat nikmat dan kebahagiaan jadi langgeng kekal. Kalau di dunia kemarin senang, sekarang sedih. Kemarin kaya, sekarang marah. Di dunia, di akhirat tidak ada begitu. Di akhirat hanya dua, hitam putih, surga neraka. Kalau di neraka berarti selamanya sengsara. Di surga selamanya bahagia. Kalau di dunia kita ini masih boleh pilih, kadang surga, kadang neraka. Karena akhirat itu bukan tempat berjuang, bukan tempat beribadah, tapi tempat panen, tempat menikmati hasil perjuangan kita di dunia. Makanya di dunia ini kita boleh separuh-separuh, harus total. Kalau imannya total, kalau kafir total, ada separuh-separuh. Kita ini seringnya imannya separuh-separuh, dituduh kafir juga malah mengkafir-kafirkan orang lain yang sudah jelas-jelas mukmin. Nah di akhirat nanti gak ada pengeributan ini kafir yang selangkah. Dan di akhirat nanti tidak ada orang yang mengklaim agama saya paling benar, itu gak ada. Saya paling berhak masuk surga, di akhirat gak ada. Sama hanya orang pergi haji, tidak bisa mengklaim saya paling soleh, saya kiai, saya ulama. Waya tawaf ya desek-desekan kayak cekek uang rasain. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang nulung, semua sama rata. Makanya umroh itu jauh, tawaf salah satu cara bagi saya sih untuk mengobati, menghilangkan kesombongan. Mestinya kalau mau umroh tiap bulan, sombongnya hilang. Sombong. Hah? Oh, kan. Nama part kita paling part jangan berjongol. Melamar dunia ya. Model waktu atas be. Ya tawaf di sana kan ramai orang banyak, gorong-gorong sana, gorong sini. Justru yang pakai tenaga malah yang sering sengsara tawaf itu. Itu gambaran bahwa orang beribadah terlalu energik, terlalu bernafsu ya berbahaya. Overdosis. Terus kita aja ngukur, jangan terlalu tinggi mengukur diri sendiri. Pengen nyontoh ada Nabi, wah tak doang. Kajian Nabi sih, angel ukuran kita yang ibadah lagi diam, lagi diam. Ya beli yang selama saya, kajian Nabi kan beli mengonor. Jadi sederhana saja gitu. Kita tahajud jam, yang wis sudut bandingkan. Jangan dipaksa-paksa. Wajib sekolah kok. Kuliah dia yang makan, dia nongkrong oleh kami, biasa. Tapi paling bimbingan kan? Iya, maksudnya orang seminar nih ngomong. Goreng cek-cek benar ketika anak-anak data itu enggak gua. Itu bedanya. Jadi dawamah kontinu itu hanya dari akhirat, kenikmatan itu. Kalau kita kenikmatannya separuh-separuh, putus-putus. Jadi kalau Tuhan bikin kenikmatan 100%, yang 1% turun ke dunia dibagi untuk kehidupan dari Adam sampai kiamat. Semua hukum masih nikmat aja. Ya kan? Ente tiba jatuh, tabrak mobil, sih. Jadi kan lagi, mari tahu ya, Mas Urip, alhamdulillah Mas Urip. Loh, semua tabrak mobil remoknya, alhamdulillah Mas Urip. Untung berikut dorongan itu tulis cici. Bukan, di akhirat tidak ada istilah begitu. Total. Kenikmatan total 100%, siksa 100%. Daripada ini siksanya akhirat, gawian dosa nih dunia.
Iya, latihan. Handmade. Dan ini di surga akhirat latihan gawe bagus orang tua. Wa mahallu syuhudul ahbab, akhirat tempat menyaksikan yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Siapa? Loh, memang di surga. Siapa? Kanjeng Nabi. Gusti Allah. Bagus. Yang kita cintai Al-Mahbub Gusti Allah. Waraful hijab, tersingkapnya berbagai penghalang. Penghalang kita ketemu Gusti Allah di dunia ribuan halangan. Ketemu Kanjeng Nabi ribuan, itu di dunia. Di akhirat tidak ada halangan. Pengen ketemu Kanjeng Nabi di dunia? Sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Sering tidur ketemu Kanjeng Nabi belum? Saking pengennya ketemu Kanjeng Nabi sering tidur nggak boleh. Kebayang, ya. Kalau mulai kalau lebih kebayang jauh. Rindu ketemu Kanjeng Nabi. Tapi yang cerita pengalaman terus cewek. Iya, cerita pengalaman tentang waktu ya itu loh. Beli cerita pengalaman ketemu Kanjeng Nabi, ya. Mau haji tuh. Pribadi cerita tentang oh iya. Yang perlu dikekel tuh. Na'imuha daimun, kenikmatan akhirat itu daim, langgeng, tidak putus-putus. Wa wujuduha 'ala dawami qaimun, eksistensinya akhirat itu langgeng. Falidzalika ja'ala al-haqqu ta'ala mahallan li jazaa'i 'ibadihil mu'minin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat pembalasan pahala bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Wa maq'ada sidqin, dan tempat kembali yang paling pasti lin nabiyyin wasiddiqin, untuk para nabi dan orang-orang yang siddiq. Walam yarda subhanahu an yujaziyahum fi darin la baqa'ala. Allah tidak akan suka memberikan imbalan pahala di kehidupan dunia yang tidak ada nilai kelanggengan. Dayiqatus zamani wal makan, sangat sempit ruang dan waktunya. Wa mahallul aqdar, dunia itu tempatnya hal-hal yang menjijikkan. Ya percaya ini tempat yang jorok-jorok ini dunia. Contohnya apa? Wal aghyari, dan tempatnya berbagai tipuan-tipuan. Dunia ini tempatnya tipuan-tipuan. Sekali lagi, jangan salah mentafsirkan bahwa tipuan itu datangnya dari orang lain. Tipuan itu datangnya dari diri sendiri. Kalau kita tertipu, sebenarnya bukan karena orang lain yang menipu kita, kita yang menipu diri sendiri. Karena kita hobinya ditipu. Ya.
Kalau kita punya pribadi yang tidak mudah tertipu oleh hawa nafsu, tidak mungkin orang lain menipu kita. Percaya begitu? Karena kita hobinya ditipu oleh hawa nafsu, maka orang lain pun yang punya nafsu menipu akan menipu kita. Begitupun kalau kita hobinya menolong diri sendiri, mengalahkan hawa nafsu kita, maka orang yang suka menolong akan datang menolong kita. Jadi sebenarnya nyambung. Wong kali tipu orang nipu lu pada tukang tipu Tidak sekali-kali kita ditipu orang karena kitanya tukang tipu. Kayak semua gitu, kayak sih. Ya betul. Iya. Iya, katanya kita nipu wong itu tipu. Kalau kelas kan, kelas teman udah nggak ditipu. Asli sih nggak ditipu lo, lebih tertipu. Lamun nyata, cuman burung katon potensi nipu itu perlu latihan. Lamun latihan nipu perlu jitu nipu. Ya berarti seminar bikin seminar tipu. Ya kalau aliran esensialisme melihat sesuatu begitu, tentu kalau aliran fenomenologi melihat orang dari gejala. Ini contoh, ngomong masih hangat. 100 kepala daerah ditangkap KPK, kasus ini. Saya punya pikiran lain. Saya justru memuji kepala daerah yang mau ditangkap KPK. Karena dengan ditangkapnya kepala daerah itu terbuka bahwa sistem di daerah itu seperti itu. Jadi pahlawan kepala daerah yang ditangkap KPK. Lahiriahnya dia terhina, tapi hakikatnya dia membantu. Setuju kan tadi? Ini bukan karena batas daerah itu dulu. Itu karena Nah iya. Tuh, walinya keluar. Pintu kebuka ya. Iya sok. Selama ini tidak ada yang berani kan. Jangan manggil begitu ditangkap. Artinya daerah-daerah yang lain belum tertangkap kepala daerahnya itu berarti masih di istidroj contohnya. Insya Allah belum menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada daerah itu. Kita bersyukur rakyat ya alhamdulillah Cirebon disayang sama Gusti Allah dengan terungkapnya kasus seperti itu. Berarti yang ditangkapnya sebagai pahlawan. Sama ada saya sering cerita kenapa Nabi Musa jadi populer, karena ada Fir'aun. Jadi itu sebenarnya harus terima kasih kepada Fir'aun. Kalau nggak ada Fir'aun, ya ini nggak pernah Nabi Musa, ya kan? Sama halnya kalau nggak ada Nabi Musa, ya ini nggak pernah Nabi Khidir. Logikanya kan begitu. Tidak mungkin ada orang terkenal pandai alim kalau kumpulnya dengan orang-orang sama-sama alim, kalau dengan orang bodoh. Tidak mungkin ada orang terkenal soleh kalau gaulnya sama orang-orang soleh. Loh, daripada pengen soleh pada di kiai, ada dolarnya pesantren. Masa diaku itu loh, dolar pesantren dah diambil tukang sireng. Iya, yang karena kiai yang dari kambing yang dijangkep kan. Boleh ada sekarang pesantren. Jangan sireng bagus. Jangan aku. Dolar pesantrennya lah apa-apa kan, berapa pokok papat kan. Maksud dia aku paling jago itu pesantren kita. Iya. Paling jago pesantren itu sampai 2.
Apa anda kiai itu? Bukan dari kiai. Sholat kan goblok dari kiai dulu. Iya kan? Kalau kiai mana ya lebih kan? Contohnya seperti itu. Ya sekali-kali menyaksilah, berluas pergaulan aja. Dulu rapi orang kiai, dulu rapi orang kiai, kawai gampang cok. Iya, karena dulu rapi karena kebetulan. Hah? Anak kedukun ya. Wong awam dua nih ngawin anak kiai. Iman yang kuat ya. Dua nih. Terus kiai sertifikasi. Kalau wahu turun. Udah nada. Wes parah lagi ya kalau kayak guru. Parah itu. Tapi ya memang gue pikirin kan. Wal aghya wal dzul wal hawan. Dunia itu tempat munculnya hal-hal yang menjijikkan, tipuan-tipuan, kehinaan dan kerendahan. Li'annaha dhayyiqatun la tas'u ma yuridu an yuhyahu. Karena kehidupan dunia itu sangat sempit, tidak bisa menampung kehendak Allah untuk memberikan balasan kepada orang-orang beriman. Ayla yas'u fiha ma yuridu an yukrimahum bihi ta'ala. Di dunia ini tidak mungkin bagi Allah melepaskan kehendaknya untuk memuliakan semua orang. Dunia ini wong beli mulia kabeh, memang kehendaknya Gusti Allah. Beli pinter kabeh, beli goblok kabeh, beli sugih kabeh. Nanti di akhirat nanti cuma dua, surga, neraka, hitam putih. Dan kamu di dunia anak wong berlebih hitam putih, halal haram, berarti miskin akhirat itu. Wis di akhirat, banyak akhirat tentang apa? Kedudukan. Karena aja Allah menghukumi orang lain, kafir, kita muslim, aja melaluan langkah, ya, aja melaluan. Berarti sepaham sesat. Si A itu dulu sesat, dia sesat, macam-macam sesat kabeh. Kalau pengen ya bahaya. Zamanan wala makanan. Li'anna adna ahlul jannati yamliku qadrat dunya asra marratin. Penduduk surga yang paling rendah, misalkan surga ada kelas 1 sampai kelas 7 ya, penduduk surga yang paling rendah itu memiliki kualitas 10 kali lipat penduduk dunia. Namun dunia ada orang paling mulia selain kanjeng Nabi misalnya, anak paling mulia wali. Nah, nanti di akhirat penduduk surga yang paling rendah itu lebih mulia 10 kali ketimbang orang paling mulia di dunia. Ini kalau bab kemuliaan, bab sugi ya pada baik. Tapi ini yang akhirat insya Allah dilebut sugi, dilebut sugi. Ya, monggo dunia bab keluar, kang bakal supaya sugi, termasuk sugi kita. Kita sekali. Kaifa bi'a'lahu. Kalau penduduk surga yang paling rendah saja
10 kali lipat kualitas penduduk dunia yang paling mulia, apalagi penduduk surga yang paling tinggi, para nabi, para rasul. Itu pentingnya kita memuliakan para nabi, para rasul. Ya. Sehingga tidak ada kata-kata nabi juga manusia. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, dulu musim waktu saya muda, maklum, gue orang Amerika, nabi juga manusia, mungkin ada salahnya. Masa nabi salah? Ya, nabi juga manusia, ada salahnya. Masa nabi salah? Kalau Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun, tidak akan bisa mengetahui. Setiap orang tidak akan bisa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan, dirahasiakan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari yang paling dicintai Allah, jazaan, sebagai balasan bima kanu malu, atas apa yang telah mereka berbuat di dunia. Ini ada maksud bahwa yang paling kita cintai di dunia ini apa? Dan kita tidak bisa diberi kemampuan oleh Allah mengetahui rahasia dari yang kita cintai itu. Kalau kita sangat mencintai kanjeng Nabi, di dunia ini kita tidak mungkin bisa mengenali kanjeng Nabi secara total. Apa maknanya belum belajar biografi kanjeng Nabi. Yang kita cintai Allah, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui Allah dengan sesungguhnya. Wa yaqulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, kanjeng Nabi bersabda, sabdanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu, telah aku siapkan, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, as-salihina, yang saleh, ma, sesuatu, la ainun ra'at, yang tidak pernah diindrai oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh pendengaran manusia, wala khotor, dan tidak pernah terbesit ala qalbi bashar, dalam hati manusia. Itu gambaran tentang surga. Surga itu definisinya kayak apapun, hakikatnya adalah tidak pernah terbayangkan di pikiran setiap manusia. Nah, kalau ada gambaran di Quran, surga itu laksana taman, di bawahnya ada air mengalir dari susu, dari khamr, dari madu. Lalu di situ ada banyak makanan, kemudian ada bidadari, ada macam-macam. Itu gambaran untuk orang-orang yang pikirannya terbatas terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Tapi untuk para nabi, para rasul, bukan surga seperti itu. Karena kenikmatan yang tertinggi ketika kita di surga itu, kata Rasul, ada, yaitu melihat Gusti Allah. Suatu hari sahabat ditanya, mau lagi enggak selain itu? Kata Rasul, kata sahabat,
memang ada lagi Rasul, ada apa? Mardhatillah. Itu. Nah itu yang susah dibayangkan oleh manusia. Makanya hadis-hadis suci tentang surga dan akhirat tidak usah disebarluaskan kepada orang yang imannya sekedar sekulit bawang dan logikanya, rasionya nggak jalan. Cukup surat Waqiah ya untuk orang awam. Iya kan? Yang gampang-gampang surga itu bebannya beli tok-tok. Jadi waktu balik orang itu banjir terus terang. Iya. Orang itu banjir mandi. Ganti karena mana bulan macam-macam lah enak kan lewat terus. Ono kan. Anak kami doyan 3 bulan. Tenang malah beda dari macam-macam lah ini dia. Nah karena ternyata iming-iming untuk orang percaya surga itu dari fasilitas, dari makanan banyak orang yang tidak sepaham. Tapi soal kebutuhan terhadap perempuan, semua orang termasuk para kiai masih bisa tergoda, ya kan? Makanya Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Sampai pernah sugi? Pernah. Dalam masih surga, wah ya kita pernah sugi, pernah berbilang-bilang tawarin, pengen beli bisa jadi 40. Nah, kayak apa? Nah itu baru. Makanya masih menarik cerita seperti itu. Tidak boleh dihilangkan karena nas, zahir nas Al-Quran mengatakan seperti itu. Ia azwajun mutahharah. Ada bidadari perempuan yang masih suci. Ting-ting loh, wong dulu kan masih gelem lah mau ditawari perawan ting-ting gue ya. Sedangkan boleh berusaha ngadeg ya. Gelem. Berharap-harap. Iya. Mulanya masih berlaku ayat itu. Tapi bagi para nabi dan rasul tidak itu. Surganya bukan surga seperti itu. Karena ketika di dunia para nabi para rasul tidak seperti orang lain yang hobinya memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau menente pengen surga pohon dalam bidadari, pengen dalam bidadari berarti masih memperturutkan hawa nafsu. Tapi di dunia sebelum bidadari lah. Kudu, ya kudu kan? Ngicipi itu kan rasa bidadariku. Awan bakaran 40 gak usah pernah sepisah di dunia cicit. Berarti akhirat tinggal sisa 39 harian. Muyu bebet, ini bebet. Belum kian tak? Dibaik. Oh iya ya. Apa lo kemana cireng? Bisa habis ber. Kemajuan gue ya. Liannahu jalla wa ala ajal ay azama aqdaruha. Aqdaru ibadul mu'minin wal muqarrabin an yujaziyahum fi daril baqa'alaha. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ya, ketentuan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang muqarrabin selalu mendekati Allah, dibalas di akhirat nanti dengan balasan yang abadi. Sementara di dunia la baqa'alaha, tidak ada keabadian. Fa'in ma'rodaha, fa'in ma'roduha kharaf. Nah, tanda-tanda kenikmatan di dunia akan mengalami kehancuran. Wa wujuduha saraf, wujudnya hanya sebatas iming-iming, semu. Ya. Gak ada yang asli di dunia itu.
Nah, perempuan cantik sementara lagi temen. Ya. Oh, ada no ayu ya. Sementara lagi temen, istri temen. Sakap. Dia ayu dia apa? Jadi amin, para kita soleh. Lagi nurut itu ya. Coba lanjut ke duit. Lagi mengamalkan baru-baru soleh. Ya beneran sementara saja mengamalkan. Serampang. Padahal kenikmatan itu kalau kita sering berpikir kualitasnya bukan terletak pada benda mati, tapi benda hidup. Ya betul. Paham kan? Sudah duit, sudah mobil, sudah rumah. Sepira enak dibandingkan dua lagi ayu, turun, sudah duit, sebuah rumah. Lengkap yang mana? Bujangan, sugi, terhormat, di mana-mana punya pen, BB, pasangan hidup. Hah? Ya iya, gitu loh. Ya ulama terkenal di mana-mana, disebut sebagai wali, macam-macam. Tidak punya istri, tak orang. Udah pilih hampa tak merana. Hah? Enak ya? Iya. Iya, orang baik. Hampa temerana. Iya, habis dewek, liwat dewek, masuk kakian dewek, dewek kan, turu dewek kan. Oh iya, jalan mana muda, turu dewek, kami dewek kan. Dibanding apa? Langkah cerita orang sekolah mobil ulang ya? Langkah. Apa kita artis turun mobil berangkat langkah, turun mobil kunci sempak. Anak saya ini tambah artis. Eling-eling get, kangen nyawa. Oh iya, dan paling mulut itu. Fafi qa'dul akbar law kanat dunya min zahab yabna wal akhirah min hasab yabqa lakhtar aqil alladhi yabqa ala alladhi la yabqa. Kembali soal akhirat. Kalau saja dunia ini tercipta dari emas yang akan sirna, yang akan rusak, sedangkan akhirat terciptakan dari tembaga tetapi langgeng, maka orang yang berakal pasti akan memilih sesuatu yang langgeng, yakni akhirat. Intinya kalau kita termasuk orang berakal, mau menggunakan akal yang sehat, pasti akan memilih kehidupan akhirat, mengutamakan kehidupan akhirat, orientasinya akhirat, dengan tetap tidak meninggalkan duniawi. Tuh, makannya sarapan ya, tapi niatnya lillahi ta'ala, kuliah niatnya orientasinya Allah gitu kan. Maksudnya begitu, bukan berarti harus membagi dunia. Oke, itu dulu. Barangkali ada mau ngomong gitu. Komen gitu. Ada soal rapi kok. Takkan aja kalau mau. Masih jadi lebih. Syukur dengan akidah bersyukur. Betul. Kayak apa juga? Iya. Syukur dengan akidah, meyakini adanya Allah. Caranya hati dan lisan. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang lain berarti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Itu maksudnya pengen selamat. Pengen selamat. Bulat.
Ini hadis semua nih. Kajian tasawuf kita tahun lalu bahwa rukun bersyukur itu yang paling penting, yang pertama adalah mengenali, meyakini sang pemberi nikmat, yaitu Gusti Allah. Itu di akidah, di keyakinan harus seperti itu. Bukan syukur dengan mulut, alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan sedekah macam-macam. Ketika kita bisa ngomong alhamdulillah dan kita bisa sedekah, tapi kita punya keyakinan kekayaan saya ini karena hasil saya, nonsen, percuma. Itu loh. Sama hanya mengkafiri Gusti Allah. Bersah. Memang harus begitu. Syarat diterimanya syukur kita itu meyakini semua dari Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa. Karena mobil dari kita orang doli. Obat kira boleh. Kakaknya mobil doli kompresi kabel. Jadi yang kita terima sekarang sampai nanti harus diyakini ini sumbernya dari Gusti Allah, atas izin Gusti Allah. Karenanya orang yang punya keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah atas izin Allah, diambil sedekah, zakat, kayak bagus diambil karena merasa ini titipan, ini amanah, ini sementara. Karenanya perilaku orang yang meyakini bahwa semua sumbernya Allah, dia memposisikan dirinya sebagai keran air gitu. Pak ini torrent lewat keran kan, keran tidak menyimpan air. Kita mestinya seperti itu. Kalau punya kekayaan, punya uang, jangan merasa punya sendiri. Punya istri, ini berarti untuk istri. Yang punya anak berarti untuk anak. Kantor dulu ya. Ngomong-ngomong ya ada orang lain yang membutuhkan. Di Quran mengonon, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, wa fis samai mimma apa? Nah itu. Di dalam harta kita ada hak orang yang minta-minta dan yang tidak berani minta-minta. Jadi kalau kita sekarang punya kekayaan 1 juta, dibawa mengaji ini, ada orang yang membutuhkan uang di sini, cuma berani ngomong atau dengan cara sejaluk, gitu kan? Buktinya apa? Buktinya pengajian ini ada kopi, ada macam-macam kan? Karena itu udah jaluk ini beli ya ngaji. Itu loh. Makanya jangan pernah merasa ini uang saya, lalu hilang dari rapi rasanya. Kalau merasa dari dewa, puas, hilang terus. Berapa semedit, nah amblas kamu ada. Beda dengan orang yang merasa oleh duit, dalam stop. Anak patur, anak dulu, anak ponakan, butuhin kan. Kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita punya uang, pasti ada sebabnya. Pernah mikir menurut? Ketika kita punya rezeki, dapat rezeki 1 juta sehari misalkan, yang biasa 1 sewa 1 juta, alhamdulillah ini gitu. Ini hilang dan tenggorokan.
lambe. Terus pas anak sedulur kering dalam duit bantuan 1.500.000 meledak. Lambe oh iki jaluk mana? Solo pribe ora tak. Orang tak pengen nyuruh kono. Ya terus ngomong. Itu cirinya orang yang tidak meyakini kalau dia dapat uang. Karena ada Gusti Allah mengutus malaikat, malaikat mengutus orang ngasih uang untuk diantarkan ke orang tadi. Belum mungkin kita duit kamu nak kebutuhan duit. Coba harus belajar lah sekarang belajar cerdas. Kita ada duit 1 juta, mangkat di kampus, pasti ada hak yang ngambil karena anak cireng udah dituku, tukang warung udah dituku, ngerasa tuh bakalan lupa. Ngerasa anak obat nanggung-nanggung udah dituku, berarti tidak rezeki siapa tuh? Oh enggak. Makanya tidak berhak, tidak masuk akal kalau kita punya uang rasa uang saya. Goblok. Ditambah-tambah rezekinya. Sampai suci. Terus pengen haji. Duitnya mau dipakai. Ini mampu bayar pesawat, bayar KTW, bayar visa. Rezeki siapa tuh Pak? Ya rezeki panitia haji, jangan merasa punya saya. Konon kan? Oleh apa? Topang lu dibayar 1 juta. Apa dia bro? Topang lu dibayar. Guna Pak Haji seminggu 2 minggu setahun sih biasa payah kan? Bener. Kalau masa diwajib yang bisa dilakukan untuk kaji, sangat hebat ya. Nah, selama kita tidak bisa meyakinkan diri sendiri seperti itu, sumpah itu ngerasain larat baik. Kita kan biasa, sebenarnya biasa, cuma kita nggak diberi konsep, nggak diberi teori seperti itu. Duit 1 juta, jalan-jalan kota, anak dengan mobil, hewan itu kita masih jalan 1 juta. Wah ini lah, mobil 100 blok, rezeki siapa tuh? Iya kan, butuh pengadaan mobil. Itu realistis, makanya tidak boleh merasa kita punya hak terhadap definisi itu. Jangan lupa, kalau alhamdulillahirabbil alamin itu, ya, pertama Allah ingin memproklamasikan bahwa yang berhak dipuji hanya Allah. Ya. Kedua, kita ini hidup dengan orang banyak, dengan alam semesta, tidak bisa sendirian. Karenanya alhamdulillahirabbil alamin. Dicukup alhamdulillah. Kalau orang ngomong alhamdulillah tidak langsung rabbil alamin, cirinya orang egois. Tidak peduli sama lingkungan. Boleh bisa kata-kata alhamdulillah, ya bisa. Gitu loh. Ya. Jadi jangan lupa yang kita dapat, yang kita peroleh itu bukan punya kita. Ada dengan Gusti Allah. Ya. Kalau kita punya kesehatan, pasti ada orang lain yang harus dibantu karena kita yang sehat. Karena kesehatan kita. Gusti Allah pinter nih, supaya orang eling begitu. Cuma orang gampang. Iya gampang. Di mobil rasanya dewek. Anak gue ngambil mobil, ini bakal ngambil bengkel. Anak gue ngomong, pengen ini ada loh. Ya egois. Pulangnya ke kota-kota sih, pasang tahu sudah jalan raya, ya supaya insaf. Kelingan mau tambah beban. Lu skenario bisa mau ngomong, supaya orang insaf loh. Ada ngomong kita alhamdulillah kita celaka, sengsara, salah mohon. Istidrak ya apa itu? Buat mau sana terus. Ya kok mana keringin, jelas naik, anak warase. Kalau dia harus main mati ya.
Jadi yang paling penting bersyukur itu dengan akidah, keyakinan bahwa semua yang kita dapat, kita peroleh, kita miliki itu hakikatnya dari Gusti Allah. Baru jangan ngomong alhamdulillahirabbil alamin, tanganin ya. Di kesemua kayak meeting kemudian itu yang paling penting itu ya. Sebab anda ngomong royal rasakan ngerasain saya lalu iya jelas syakatun nazi dan nakum olehnya fardhu inna bila sadid itu di akhirat itu nanti yang dinilai itu amal-amal batiniah, amal-amal hati yang paling tinggi IP-nya ya, yang paling tinggi poinnya itu bukan amalan lahiriah. Zikrullah, doa itu yang paling tinggi. Akidah yang bagus. Ya, bukan aja kalau bilang sih sedekah saudara, ikhlas 1 juta riyal. Yang gede kan 1 juta ikhlas. Yang pasangan sewu ikhlas ya seneng kabeh. Sewu lebih ikhlas. Ya ini Qurannya jelas. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa berjumpa Allah, yang bisa masuk surga, orang-orang yang akidahnya, hatinya sehat, ideologinya sehat. Bukan yang suka formalitas. Iya. Pakaian berlepas-lepas. Dan wayang-wayang, tapi dicakap baik. Bukan, yang hatinya sehat, hatinya bersih. Ya ayat Tuhan maksud bagaimana itu jiwa yang damai. Jiwa yang damai itu karena hatinya sehat. Lah nggak mungkin orang jiwanya damai mau apa yang tidak damai mau sedekah mau zakat, tidak mungkin. Jadi cobaan baik, setidaknya orang bisa belajar. Ya Allah, aku mau tidur, aku titipkan jiwa dan aku kepadamu, dan aku minta kesempatan pagi dalam keadaan sehat dan selamat. Lakuin. Bisa bismillah Allahumma ya wa'udun penting wa'udun itu dulu ada yang tolong ya masa dulu coba udun mau sampai negeri kebakaran kali dulu TV masa dulu nah waktu dingin waktu dingin masa dulu saya makan bismillah wa'udun sampai dulu gara-gara sekolah saya memang mau bismillah Allah ya pada tadi Nabi doa didukung ya Allah aku ini hambamu anak dari hambamu aku tawarkan kepadamu aku titipkan keluargaku hartaku anak-anakku Nabi dulu coba buka kitab Ilmu Cirebon anak bahasa Jawa ada dulu mengontrol ada bagusnya ngomong. Itu ada bagusnya tahu. Udah terkelingan deh. Mari kalingan. Kul daun di bulu. Bulu naik anjur. Ada putih berak bismillah. Iya. Ilang berak putih bismillah. Beli. Aneh nama itu kan di jero ati di cangkem. Arep mangan di bismillah. Baca Fatihah di bismillah. Ya, kapan bismillah? Padahal anjuran membaca bismillah itu dalam rangka pembinaan akidah yang sehat. Semua serba bersyukur. Ini serba sih pok-pok doang.
Anak Agus Siti Fatimah, anaknya berjangkit. Anak ya. Kita lagi ngomong baik. Agus Siti Fatimah itu jangkit apa? Jam sangat. Gojok sumur. Wah, sumur masih ada, sumur langka. Ya. Sumur langka. Gojok langka. Bismillah. Awan gojok. Jadi bersidar bendoknya karena sumur langka. Oh beli langka. Bersidar sumurnya. Syaratnya kudu nunjuk terus. Dijawab lah di rumah. Awan ini kawin. Nah, ya. Ini janji saya akan menerangkan tentang langit. Langit itu kan? Langit itu. Langit mana kira? Tuh. Hitung turun? Hitung ya. Dia perlu bukti langit berapa nanti itu. Kalau saja harus buktikan. Namun kita dulu buktikan, kita percaya ini harus buktikan. Langit anak itu, bumi anak itu, gunung anak itu, laut anak itu, kali anak itu, sebab itu. Bulannya anak acara menghitung bulan. Bintang dulu, bintang. Ada bilang itu Dinam itu, surga itu, neraka itu, langit itu, bumi itu, laut itu, kali itu, apa ini? Itu apa ini? Nah, maksudnya laut yang paling gede itu, kali paling gede itu termasuk kali mil. Senajan kangen Badil Citarum, memang ini Citarum ya. Nil itu melewati berbagai negara dari benua ke benua. Nah, Citarum kan sekedar Bogor, Bekasi, Jakarta, Belas, Lagar. Apa ini kali pekik, boleh dibantu. Nah, kaitan itu berbagai negara. Minat Cirebon, Wilayah Kuningan. Anak hadis ya, ini seperti itu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Adamu bis sama'id dunya. Nabi Adam itu manggene teng langit dunia. Ya, kamu sampai mana langit pertama, ketemu Nabi Adam. Wa Yusufu bis sama'id tsaniyah. Nabi Yusuf manggene teng langit nomor loro. Wa Isa bis sama'id tsalitsah. Nabi Isa manggene teng langit nomor 3. Wa Idrisa bis sama'ir rabi'ah. Nabi Idris manggene teng langit 4. Nabi Idris itu anaknya Nabi Adam. Anak langsung. Wa Haruna bis sama'il khamisah. Nabi Harun manggene teng langit nomor 5. Muncul wa Musa bis sama'is sadisah. Nabi Musa manggene teng langit nomor 6. Ini lagi-lagi Nabi Mi'raj ya. Nabi Musa minta Mak, beri apa Mak? Perintah sholat, biar apa? Sehat, belum
kita berdua awal pakai protes akhirnya sholat cukup 5 waktu sehari semalam. Nabi Musa 1 rakaat cuman sedina Sabtu baik. Mulanya zaman Nabi Musa dikenal wong luar laut katanya Sabtu mayang buliwak anak kang langgar dikutuk jadi ketek. Nah, punya dari Darwin manusia itu turunannya ketek, ya ketek bunuh ketek nama Nabi Musa ketek ngomongnya manusia pada kalau ketek kang model manusia hutang dari ketek ya kerodatan khosiin keraya gila muncul langit itu wa Ibrahim bis sama Isabi'ah. Nabi Ibrahim manggilnya ke langit nomor itu. Foto sangat nomor itu mulai apa? Aras, mahfud, nanti ujung-ujungnya Sidratul Muntaha, terus nanti surga. Itu. Kalau bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kena iblis, 7 jahanam. Loh, mulanya orang muncul, ya. Kalau nggak muncul ya, dulu bisa. Pengalaman yang muncul, nggak semua orang, agak jembar pada melakukan mengkonon. Nah, ini tambah kesan kalau ada di sini. Hadis riwayat Abu Mardawiyah an Abi Sa'id. Ya, ini hadis yang sangat populer di kalangan para ulama hadis. Nah, terus al-marahil. Nah, dimensi kehidupan kita ini sebenarnya kata Ibnu Arabi yang pertama haikal jasmania. Kehidupan jasmani, jasad nggak dihitung, jasad itu namanya jasmani. Kehidupan pertama yang kita alami itu pertama jasmani, yang kedua al-awalim al-qalbiyah, dimensi hati. Mungkin kita selama ini hanya ngurusi jasmani, nggak ngurusi hati. Makanya kita tidak pernah sensitif terhadap bahasa-bahasa hati. Kita mudah terprovokasi, mudah tertipu karena kita hobinya kehidupan jasmani, tidak ngurusi kehidupan hati. Yang ketiga, al-haqaiq ar-ruhiyah, hakikat ruhani. Oh, ya. Ini sebelum ke akhirat begitu dulu cara sekolahnya seperti itu. Yang keempat, al-asrar ar-rabbaniyah, yang harus kita pahami adalah rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, baru nanti puncaknya kita harus mengenal al-ma'arif at-tauhidiyah, ma'rifat tauhid. Nah itu. Jadi kalau kita pengen sempurna, ilmu kita harus sampai ke situ. Tidak hanya sebatas kehidupan jasmani, hati pun harus tahu. Nah ini biasanya yang hobi orang-orang yang ngajinya psikologi, ngajinya kolektor, ngajinya kebatinan, itu akan paham. Atau seniman, gitu ya. Sehingga tidak akan ada pertanyaan bagaimana cara mengambil ilham, sementara ilham itu datang dari malaikat. Malaikat Jibril itu bahasanya bahasa apa? Oh, kita bahasanya bahasa apa? Apa mungkin Jibril ngomong kita bisa paham? Yaitu kehidupan jasmani. Kalau bahasa hati tidak seperti itu, gitu kan? Karena banyak orang yang ngerti bahasa binatang, bahasa kucing, bahasa anjing, bahasa ayam. Nah itu kan beda. Tapi paham. Nah itu bahasa hati.
Belum lagi nanti hakikat roh. Nah itu kan, malaikat, jin, iblis, manusia semuanya punya roh. Karenanya tidak ada batas, tidak ada beda, tidak ada penghalang untuk kita bisa ngobrol dengan iblis, dengan jin, dengan malaikat. Ya, seperti yang dikatakan Rasulullah ketika ngobrol diantar Jibril kan. Nah, lalu Jibril ketika sampai langit 7, mat kita berbuat, itu dikatakan baik. Ini dia. Paham kan dari Nabi dengan bahasa Jibril? Nah itu begitu. Ketika Nabi Mi'raj dari langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha sendirian, Jibril tidak sampai ke sana. Anak-anak kan dulu, berarti Jibril menengah di. Menengah di Jakarta kan? Cirebon. Iya. Lah itu di langit 7 berhenti nunggu pada Nabi. Padahal malaikat itu hidupnya di langit. Pertanyaannya, ini langit berarti ada umat? Iya kan? Iya. Malaikat itu nyantol ini gini langit. Dari wong fisika, Jibril itu kalau turun dari langit 7 ke bumi, lamanya kalau dihitung sama dengan usia dunia tercipta sampai kiamat. Dari wong fisika, dari Quran, Jibril itu punya dimensi 600, punya sayap 600 sayap, 600 dimensi. Kalau manusia dimensinya 2, siang malam, ya, gelap terang. Kalau jin dimensinya 3. Kalau manusia nggak bisa masuk tembok, kalau jin bisa masuk tembok. Kemudian ada yang ngaji aja para tembok. Untuk diurut, apa mana itu pojok? Karena jin itu bisa masuk ke pori-pori. Ini ada pori-porinya, kayu ada, HP juga ada. Semua juga ada, besi juga ada, pori-pori, lubang bisa masuk. Manusia bisa. Apalagi malaikat 600 dimensi. Berarti lebih hebat malaikat ketimbang jin. Jin termasuk di dalamnya iblis. Iblis itu bagian daripada jin. Kemudian al-asrar ar-rabbaniyah, rahasia Tuhan. Ini biasanya yang memahami orang-orang yang menggunakan intuisi, intisyah, mukasyafah, para sufi, ya. Al-ma'arif atau tauhidiyah. Itu kalau kita pengen cepat sampai pada keyakinan yang total, yang mesti masuk ke dunia seperti itu. Karena untuk hakikatul yakin itu yang paling penting ngalami dewek, Pak. Aja percaya yang sambel itu gawe mencret, tamu dulu pernah makan sambel. Kan konon, aja percaya yang sambel gawe sariawan, tamu dulu pernah makan sambel. Itu pembelajaran seperti itu. Jangan percaya kalau jin itu berbahaya kalau belum pernah mengalami. Nah, itulah. Oke. Sekarang langit menurut Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili dalam kitab Ma'rifatul Awaqir wal Awaqil. Al-Jili itu pencipta teori al-insan al-kamil. Dia mengaku pernah Mi'raj. Nah itu langit. Makanya ketika turun dia menciptakan kitab dan menulis salah satu isinya tentang langit 7, bumi 7.
Langit 7, satu pertama langit dunia. Nah, kalau Kanjeng Nabi secara tegas menyatakan di langit 1 ada nabi ini, kalau Al-Jili mengatakan di langit pertama ada malaikat namanya Ismail. Malaikat namanya Ismail. Kata Al-Jili, langit pertama itu warnanya asyadul bayaw, putih. Nah, sementara kita punya kepercayaan langit warnanya biru. Itu bukan langit pertama. Menjelang langit kayak sekarang kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi. Bumi keberapa? Bukan pertama, permukaan bumi. Kalau bumi pertama itu tempatnya di jalur Bain. Nah, jadi jarak langit pertama ke langit kedua kata Al-Jili sama halnya jarak dari bumi ke langit pertama, luas. Karenanya di langit itu kata ahli falak Muslim klasik ada laut. Ya, di langit ada laut. Di matahari itu bisa turun ke bumi ada atom, karena di langit nyelup di laut dulu. Maka yang turun ke bumi atom. Itu yang kata orang fisika namanya lapisan ozon. Tahu ozon? Namanya ozon. Istilah parangnya dulu. Ya, ozon itu apa? Atmosfer itu apa? Pokoknya orang lah. Kata Al-Jili, langit pertama itu dicipta dari hakikat roh. Ya, hakikat roh diciptakan untuk bikin langit. Makanya wajar kalau Allah mengatakan waladzi sakhkhara lakum ma fil barri wal bahri. Wajar kalau Allah mengatakan ya ma'syaral jinni wal insi ini sataqtum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, kalau ente mau kuasai langit dan bumi silahkan, tapi harus punya kekuatan. Gitu. Makanya tidak heran kalau iblis mutus setan tiap menit mondar-mandir ke langit, ke Lauh Mahfuz, mintai catatan kematian manusia. Itu. Langit kedua ada malaikat namanya Nuhail. Nuhail. Ini bukan bahasa Arab ya. Ini bahasa Ibrani. Jabrail, Mikail, Israfil bukan bahasa Arab. Makanya termasuk isim mubarok munsorif tidak bisa ditasrif, tidak boleh menerima tanwin anin pun. Jibrilu, Jibrila, maka Jibrilila. Mikailu, Mikaila, maka Mikaili. Ini menyanyi orang Michael Jackson, Michael Anu, orang mereka Mikail, Michael Jordan, Israel. Ya, Jibril itu bukan bahasa Arab. Jadi kalau bikin namanya Ismail, Ibrahim boleh. Kenapa namanya Jibril nggak boleh? Nah, apa bedanya? Mikail, bila namanya setan iblis. Abu Jibril. Langit kedua tercipta dari hakikatul fikri, hakikat berpikir. Jadi kalau kita suka berpikir, maka kekuatan kita, posisi kita itu sudah di langit kedua. Pernah kemarin? Malah di bayangan masa bisa. Lalu salah yang pada sama orang. Bisa, padahal bisa. Gendeng, tanya. Mulai sekarang kita belajar mampu lagi. Cara itu kan melu, jin, lakukan
menang pagi. Sore. Ini ada rekaman ini karena beneran jin. Orang pada di luar. Wis ngaji ora kan. Ngobrol.